Hai healthy, salam sehat. Pernah mendengar teman atau saudara yang menderita gagal ginjal akut atau kronik? Di video kali ini, saya Siti Nur Ain dan rekan saya Dia Ayu akan membahas tentang penyakit tersebut. Yuk disimak! Gagal ginjal adalah penyakit yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal, baik secara mendadak atau gagal ginjal akut maupun secara bertahap atau gagal ginjal kronik. Akibatnya, ginjal tidak bisa menyaring dan membersihkan darah dari berbagai racun yang akan dibuang melalui urin. Kamu perlu berhati-hati karena kalau gagal ginjal tidak segera ditangani bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya seperti serangan jantung dan stroke. Ginjal adalah organ tubuh yang berperan penting dalam menyaring dan membuang limbah produk dari darah. Ketika ginjal mengalami kerusakan, produk limbah dan cairan menumpuk dan menyebabkan pembekakan di pergelangan kaki, muntah, lemas, kurang tidur, dan sesak nafas. Jika tidak diobati, kondisi ini menyebabkan kerusakan permanen sehingga ginjal berhenti berfungsi sepenuhnya. Apa itu gagal ginjal akut? Gagal ginjal akut menandakan bahwa kerusakan pada ginjal terjadi secara mendadak. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya aliran darah ke ginjal, kerusakan pada ginjal, dan penyumbatan urin dari ginjal. Penyebab lainnya adalah trauma cedera, dehidrasi, sepsis, obstruksi aliran urin, efek samping konsumsi obat, dan komplikasi kehamilan. Gejala gagal ginjal akut berupa kurangnya produksi urin, mual, muntah, nafsu makan berkurang, sesak nafas, bau mulut, tekanan darah tinggi, mudah lelah, edema, dehidrasi, tremor, nyeri punggung, hingga kejang. Bagaimana kalau dengan gagal ginjal kronik? Gagal ginjal kronik menandakan bahwa kerusakan pada ginjal terjadi secara perlahan. Pada kasus ini, ginjal mengalami penurunan fungsi selama lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal kronik terjadi akibat kondisi medis tertentu seperti hipertensi, diabetes, infeksi saluran kemih di dalam ginjal, penyakit ginjal polikistik, cacat bawaan, HIV, hepatitis B dan C, serta efek samping konsumsi obat tertentu. Gagal ginjal kronik ditandai dengan mual, muntah, penurunan nafsu makan, kulit gatal berkepanjangan, frekuensi buang air kecil meningkat, urin bercampur darah, edema, sesak nafas, nyeri dada, tekanan darah tinggi, kram otot, pusing, insomnia, dan disfungsi ereksi pada pria. Lantas, lebih berbahaya gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronik? Jawabannya adalah tidak ada yang lebih berbahaya. Keduanya sama-sama berbahaya, karena jika dibiarkan tanpa penanganan, gagal ginjal berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal permanen yang bisa berakibat fatal. Sejumlah komplikasi lain dapat dialami pengidap kedua penyakit ginjal tersebut. Misalnya, pada kasus gagal ginjal akut, pengidap yang tidak mendapat pengobatan rentan mengalami asidosis metabolik, hiperkalemia atau tingginya kalium dalam darah, edema paru, dan perikarditis. Sedangkan pada gagal ginjal kronik, komplikasi berupa penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, anemia, dan kerusakan sistem syaraf pusat. Apa yang menyebabkannya? Secara umum, gagal ginjal terjadi karena 3 penyebab berikut. 1. Kurangnya aliran darah ke ginjal. 2. Kerusakan langsung pada ginjal itu sendiri. 3. Penyumbatan urin dari ginjal. Ketiga penyebab itu biasanya terjadi karena beberapa faktor atau kebiasaan berikut. Trauma cedera dengan kehilangan darah, dehidrasi, kerusakan ginjal akibat dari syok selama infeksi berat yang disebut sepsis, obstruksi aliran urin seperti dengan pembesaran prostat, kerusakan dari obat-obatan tertentu atau toksin, komplikasi kehamilan seperti eklamsia dan preeklamsia atau terkait sindrom. Jadi, bagaimana sih cara menjaga fungsi ginjal? Yang pertama adalah jaga tekanan darah. Gangguan atau penyakit ginjal bisa dipicu karena tekanan darah yang tinggi. Di saat kekuatan aliran darah tinggi, pembuluh darah merenggang, sehingga darah mengalir lebih mudah. Tapi perenggangan ini bisa menimbulkan bekas luka dan melemahkan pembuluh darah ke seluruh tubuh.
Nah, rutin mengkontrol tekanan darah bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga fungsi ginjal. Agar tekanan darah tetap stabil, cobalah konsumsi makanan yang banyak mengandung kalium. Contohnya, kentang, alpukat, pisang, susu, dan ikan. Yang kedua adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh merupakan cara lainnya untuk menjaga fungsi ginjal. Pada dasarnya, orang dewasa memerlukan sekitar 2 liter per hari atau setidaknya 8 gelas per hari atau setara 250 ml setiap gelasnya. Jadi bukan sembarang 8 gelas per hari saja seperti yang sering kita dengar. Jika asupan cairan dalam tubuh tercukupi, maka aliran darah ke ginjal akan baik. Pasalnya, jika terjadi penurunan aliran darah ke ginjal, maka lama-kelamaan dapat menimbulkan masalah pada fungsi ginjal. Yang perlu diingat, dehidrasi juga merupakan kondisi yang dapat memperberat kerja ginjal loh. Mengatur pola makanan untuk menjaga fungsi dan kesehatan ginjal. Pola makanan bergizi seimbang tak boleh dilupakan. Di samping itu, pilihlah makanan seperti buah dan sayuran yang ditanam tanpa menggunakan pupuk kimia. Selain itu, jauhi pula makanan olahan dan konsumsi garam berlebih. Mengasup makanan asin memang amat menggoda untuk sebagian orang, sebab makanan asin bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam darah. Pada akhirnya, makanan jenis ini bisa memperberat kerja ginjal dan mengganggu fungsinya. Rutin berolahraga. Menjaga fungsi ginjal juga bisa melalui aktivitas fisik yang rutin. Ingat, olahraga memiliki banyak keistimewaan bagi tubuh. Kegiatan ini akan membuat dirimu tetap sehat, bekerja secara optimal, dan terhindar dari resiko penyakit ginjal. Hindari rokok dan alkohol. Kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol bisa menimbulkan permasalahan pada ginjal. Efek diuretik pada alkohol dapat meningkatkan jumlah urin yang diproduksi tubuh. Akibatnya, ginjal akan kesulitan untuk mengatur aliran urin dan cairan tubuh, termasuk distribusi ion natrium, kalium, dan klorida ke seluruh tubuh. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang gagal ginjal kronik dan akut yang perlu teman-teman ketahui. Jika kamu membutuhkan informasi lebih lanjut soal ini atau gangguan kesehatan lainnya, jangan ragu untuk mendiskusikannya dengan dokter di rumah sakit pilihan kamu.